kasih pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber Bapak Ustadz Badarudin. Atau memahami cara ibadah, tetapi dalam keyakinan orang itu tetap meyakini Tuhan mereka seperti itu. Contohnya kayak kemarin yang di Kelenteng ada beberapa mahasiswa mencoba ataupun memahami cara gimana? Ritual ibadah. Ya ritual ibadah. Itu ritual ibadahnya kemarin mencari jodoh. Banyak yang coba-coba tuh. Tapi dengan cara paham. orang, tetapi dalam keyakinan kita tetap meyakini Agama sendiri. Iya, paham. Nah, terima kasih, saya kembalikan. Baik. Lebih tepatnya ada salah di Duri Pak. Mana itu? Di Riau. Oh, Riau. Ada salah satu daerah yang benar-benar suku pedalaman ya Pak. Iya. Di sana ada masyarakatnya membangun sebuah gereja. Dan itu tentunya sudah dibicarakan secara bermusyawarah dengan masyarakat di sana. Namun pihak Muslim atau pihak dari orang Bapak dengan kami sebagai umat Kristen sudah saling bertoleransi untuk membangun sebuah gereja. Namun ada salah satu masyarakatnya tidak menerima kehadiran sebagai umat Kristen. Jadi pandangan Bapak untuk menghadapi toleransi itu seperti apa ya? Baik, bismillah. Mengenai masalah pembangunan rumah ibadah itu diatur dalam undang-undang ya. Peraturan 3 menteri itu memang harus mengacu dari situ. Jadi pembangunan rumah ibadah itu harus mengacu dari undang-undang, bukan karena bukan hanya sekedar kesepakatan ya, tapi harus mengacu undang-undang. Apakah saya cuma tidak menguasai secara spesifik bagaimana undang-undangnya. Yang jelas agama yang berbeda gitu. Nah, khususnya di Indonesia itu kan banyak sekali suku dan budaya yang ada, dan kita selaku mahasiswa dan siswa atau pelajar itu sangat diajarkan sekali, sangat digembor-gemborkan sekali terkait bagaimana kita harus bertoleransi. Akan tetapi banyak sedikitnya gitu loh suku-suku atau budaya yang maaf dalam tanda kutip masih kurang menerima orang yang dari luar dari suku yang tersebut gitu. Jadi kita pelajar yang diajarkan untuk bertoleransi itu bagaimana harus menyikapi golongan-golongan atau suku yang kurang menerima orang luar dari suku yang tersebut gitu. baik. Atau dalam tanda kutip kayak dia kurang untuk menerima toleransi dari orang luar juga. Dan ini juga mungkin teman-teman bisa menanggapi juga bagaimana yang terjadi hal tersebut. Terima kasih Pak. Baik, saya jawab ya. Jadi sebenarnya bukan mereka tidak menerima ya, mereka punya aturan sendiri. Saya beri contoh di sini di Sulawesi Selatan ada namanya daerah di Bulukumba namanya Kajang. Yang tidak semua orang bisa diterima masuk di situ kecuali dengan persyaratan tertentu. Jadi untuk masuk di Kajang itu harus pakaian hitam-hitam dan tidak boleh bawa alat komunikasi. Ya, jadi mungkin ini pengetahuan baru buat teman-teman ya yang dari luar ya. Jadi di Bulukumba itu ada namanya Kajang dalam ya, karena terbagi dua, ada Kajang yang memang sudah terbuka, sudah bisa menerima akses informasi dan sebagainya, tapi ada Kajang yang dalam memang memegang teguh pada tradisi, di mana ketika kita masuk ke sana ada aturan-aturan yang ketat yang harus kita harus ikuti. Kelompok 2, Ani Mandiri, Korena. Pemem 3 Unifa, bertugas sementara bermakna